Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu Waalaikumsalam. ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma la ilma lana illa ma'alamtana fa'alimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa hudan wa tuqan ya karim. Ikhwan akhwat yang insyaallah pada hari yang penuh keberkahan ini di bulan suci Ramadan, kita banyak bersyukur pada hari ini kita masih bisa kembali menjalankan rutinitas kita selama bulan suci Ramadan ini bisa berpuasa dan bisa melakukan rutinitas keseharian kita dengan baik. Terlebih, alhamdulillah kita bisa kembali bermajelis ilmu. Alhamdulillah, Markas Hinayah hadir untuk menemani hari-hari kita, hari-hari yang sangat penting di bulan suci Ramadan ini, mengisinya dengan majelis ilmu. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengangkat sebuah tema, sebuah materi yang sangat menarik untuk kita bahas, untuk kita ketahui, yaitu tema seputar tentang keseharian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Tentunya sebagai umat Nabi yang mencintai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ingin mengetahui keseharian Rasulullah, ingin mengetahui bagaimana Rasulullah menghabiskan waktu-waktunya selama bulan suci Ramadan. Dan untuk membahas materi ini telah membersamai kita Ustadz Lukmanul Hakim LCMH MA Hafizahullahu Ta'ala. Kita terlebih dahulu menyapa beliau. Kaifahalkum Ustadz? Alhamdulillah, bikhair, alhamdulillah. Baik. Bagaimana puasanya Ustadz? Insya Allah semakin semangat Ustadz ya. Alhamdulillah. Insyaallah, insyaallah. Alhamdulillah. Nas'alullah Tayyib. al-qabul. Amin, amin. Baik, untuk memanfaatkan waktu yang ada, kita langsung saja mempersilahkan kepada Ustadz kita untuk bersama kita berbagi materi dan ilmunya. Barakallahu fikum Ustadz. Tema kita adalah keseharian Rasulullah di bulan Ramadan. Nah, kira-kira bagaimana Ustadz Rasulullah menghabiskan waktunya di bulan suci Ramadan? Barakallahu fikum Ustadz. Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ahlan wa sahlan marhaban di Markas Inayah lewat live kali ini. Insyaallah kita akan eh, membahas terkait dengan hal-hal berkaitan dengan keseharian Nabi kita Muhammad SAW di bulan Ramadan. Tentunya kita mulai dulu dengan bagaimana Rasulullah SAW memandang datangnya bulan suci Ramadan. Tentunya kita tahu bahwa bulan Ramadan atau puasa Ramadan disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Jadi kurang lebih beliau itu berpuasa sebanyak 9 kali di kota Madinah, dan juga sebagian puasa beliau dilakukan di perjalanan seperti ketika Fathul Makkah ataupun perjalanan-perjalanan jihad yang lainnya. Nabi kita Muhammad SAW sangat bangga dan sangat berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, sangat bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, ya, karena merupakan salah satu di antara karunia dan anugerah yang Allah berikan kepada umatnya adalah dengan adanya bulan Ramadan ini, apalagi ditambah dengan Lailatul Qadar, yang menurut sebagian para ulama kita bahwa Lailatul Qadar tidak diberikan kecuali kepada umat Nabi Muhammad SAW dalam rangka untuk mengejar kebaikan-kebaikan dan keutamaan umat-umat yang lain. Ya, kita tahu bahwa umat-umat yang lain lebih panjang usianya, lebih banyak usianya ratusan tahun, sehingga kebaikan mereka tentu lebih banyak. Namun Rasulullah SAW dengan umatnya yang memiliki usia yang pendek diharapkan bisa mengejar keutamaan-keutamaan tersebut, di antaranya adalah dengan memberikan waktu-waktu yang mulia kepada umat ini, di antaranya bulan Ramadan dan juga Lailatul Qadar. Dan hal ini, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kegembiraan ini, kebanggaan ini beliau nampakkan di hadapan para sahabat-sahabatnya. Makanya dalam hadis
Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, "Yubashiru ashabahu." Kata Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, "Yubashiru ashabahu." Rasulullah SAW bersabda, memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya terkait dengan kedatangan bulan Ramadan. Ja'akum syahr Ramadan. Ya, datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah, penuh dengan kebaikan. Nah, ketika beliau menyebutkan kalimat-kalimat ini, ya, tentang kedatangan bulan Ramadan, beliau bergembira dan menampakkan kegembiraan tersebut di hadapan para sahabatnya, menunjukkan kepada kita bahwa begitu besar kedudukan bulan Ramadan di hadapan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau tularkan, ya, kegembiraan itu kepada para sahabatnya dan menyebutkan keutamaan-keutamaan dari bulan Ramadan. Syahrul mubarak, syahrun iftaradallahu alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun niran wa tughallu syayatin. Kata Rasulullah bahwa di dalamnya dibuka pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan juga dibelenggu setan-setan. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Kata Rasulullah. Jadi kegembiraan itu dinampakkan lewat apa yang dikabarkan Nabi kita Muhammad SAW kepada para sahabatnya, dan ini merupakan salah satu di antara sikap Nabi SAW dan pandangan beliau ke dalam terhadap bulan Ramadan. Ikhwan dan akhwat sekalian, tentunya kalau kita melihat lafaz Nabi SAW, beliau menganggap bulan Ramadan itu sebagai tamu, ya, menganggap sebagai tamu yang datang kepada kita. Biasa kita kalau kita datang tamu ke rumah kita, apalagi dia tamu yang agung, tamu yang penuh dengan kemuliaan, tentu kita akan bergembira, bahkan menyiapkan rumah kita dengan sebaik-baiknya, berupa dekorasi, kebersihan, dan juga berupa makanan-makanan, ya. Nabi SAW seakan-akan memperlakukan bulan Ramadan dengan tamu. Beliau begitu gembira dengan datangnya bulan Ramadan dan meminta para sahabatnya untuk menyiapkan diri di bulan tersebut untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, terkait dengan penyambutan Nabi dan terkait dengan kedudukan bulan Ramadan di hadapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian hal yang kedua tentunya terkait dengan ibadah-ibadah dan amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW di bulan Ramadan. Tentu amalan yang beliau lakukan lebih intensif, ya, lebih banyak dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Kebaikan yang beliau lakukan di hari biasa akan dilipat gandakan oleh Rasulullah di bulan Ramadan, ya. Dan ini bisa kita lihat dari beberapa uh, riwayat yang datang dari beliau, seperti riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Abbas, kana ajwadan nas, katanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Ini di luar bulan Ramadan, ya. Wa kana yakunu, ya, azwadu fi Ramadan, dan dia lebih dermawan lagi ketika datang bulan Ramadan. Jadi kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan di luar bulan Ramadan akan ditambah oleh Rasulullah SAW kebaikan itu ketika datang bulan Ramadan. Ya, ibadah-ibadah, kebaikan-kebaikan, hal-hal yang baik yang beliau lakukan di luar bulan Ramadan, beliau akan lebih intensifkan di dalam bulan Ramadan. Ini adalah keadaan Nabi kita Muhammad SAW secara global terkait dengan keadaan beliau ketika di bulan Ramadan. Artinya bulan Ramadan merupakan kesempatan yang besar bagi beliau untuk memperbanyak amalan ibadah, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau di bulan-bulan yang lain beliau banyak bergaul, banyak berinteraksi dan lain sebagainya, maka di bulan Ramadan beliau mengkhususkan waktu-waktu tertentu untuk bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya yang paling puncak adalah dengan beriktikaf, ya. Iktikaf itu adalah ibadah al-khalwatu ma'allah, yaitu kita menyendiri bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu beliau khususkan di puncak terbesar, tertinggi dan termulia dari bulan Ramadan, yaitu
10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan, yang mana merupakan mazinnah, merupakan waktu-waktu yang sangat diharapkan ada di dalamnya malam Lailatul Qadar, dan itu beliau manfaatkan untuk berkhalwat, berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan beraneka ragam ibadah dan juga takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah, Masya Allah. mungkin secara global apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika bulan Ramadan. Baik, Masya Allah. Jamil jiddan, Ustaz. Berarti bulan suci Ramadan ini tambah sibuk ibadah, Ustaz ya? Yang tadinya di luar bulan suci Ramadan, Rasulullah itu memang sangat rajin ibadahnya. Tapi begitu masuk bulan suci Ramadan, kebaikannya semakin bertambah, ibadahnya semakin rajin. Apalagi di malam hari, Ustaz. Nah, umat Islam di seluruh dunia di bulan suci Ramadan ini, di malam hari itu mengenal ada ibadah yaitu sholat tarwih. Nah, untuk sholat tarwih sendiri, Ustaz, itu seperti apa yang dikerjakan oleh Nabi? Barakallahu fikum, Ustaz. Wayakum. Baik, terkait dengan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Nabi SAW, tentunya kita tahu bahwa di bulan Ramadan ada ibadah-ibadah yang diwajibkan untuk dilakukan bagi seluruh kaum muslimin, dan ada ibadah yang hukumnya sunnah dilakukan oleh kaum muslimin. Ibadah yang wajib tentunya puasa Ramadan dan bagian dari rukun Islam. Ya, bagian dari rukun Islam menunjukkan urgensi dan kedudukan yang tinggi dari puasa ini. Ya, tidak layak bagi seorang muslim mengaku sebagai muslim kemudian meninggalkan ibadah yang sangat penting ini. Kemudian ibadah yang lain yang tentunya uh, tinggi kedudukannya adalah sholat tarawih. Ya, disebut dengan sholat tarawih dikarenakan dilakukan secara santai, ya, karena ada istirahat, ada fase istirahat ketika kita sedang melakukan sholat itu. Dari tarwihah, tarawih, ya, tarwihah, dia tarawih itu jamak dari tarwihah, yaitu jeda sejenak ya untuk beristirahat dalam rangka untuk menyiapkan stamina kembali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada zaman dulu, seperti dikabarkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, sebagian masjid, khususnya Masjidil Haram, ketika mereka sedang beristirahat, mereka gunakan untuk melakukan tawaf di Ka'bah. Ya, ini ya, dilakukan di Masjidil Haram pada zaman itu. Sebenarnya dikisahkan dari sebagian para ulama kita bahwa mereka ketika beristirahat selesai 4 rakaat mereka sholat tarawih, ya, mereka melakukan istirahat dengan melakukan tawaf keliling Ka'bah, baru kemudian melanjutkan sholat yang lainnya, yaitu menyelesaikan sholat yang lainnya. Adapun Nabi kita Muhammad SAW, tentunya beliau adalah al-qudwah dalam masalah ini. Beliau adalah uswatun hasanah, merupakan suri tauladan dalam ibadah yang satu ini. Sholat tarawih Nabi kita Muhammad SAW tentunya kebanyakan dilakukan sendiri. Ini yang pertama. Ya, sholat Nabi, sholat tarawih Nabi SAW kebanyakan dilakukan sendirian. Beliau pernah sholat tarawih secara berjamaah, sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan Imam Bukhari bahwa karena Nabi SAW yakhruju fi dawfil lail, bahwa Nabi SAW keluar pada tengah malam, kemudian sholat di Masjid Nabawi. Wa yusalli wara'ahu rijalun. Ya. Ketika beliau sholat, beliau tidak mengajak sebenarnya. Ya, pada zaman dulu mereka sholat sendiri-sendiri di Masjid Nabawi. Pada suatu saat, menurut Aisyah, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, Nabi SAW keluar dan melakukan sholat di Masjid Nabawi, dan kemudian ikut di belakang beliau beberapa orang sahabat. Maka selesailah malam itu melakukan sholat tarawih. Keesok harinya, Nabi SAW melakukan lagi. Beliau keluar lagi dan sholat di masjid. Ya. Dan ternyata yang ikut di belakang beliau lebih banyak. Ini malam yang kedua. Demikian juga malam yang ketiga, sampai kemudian masjid menjadi penuh. Kemudian malam yang keempat, para sahabat sudah menunggu kedatangan Nabi SAW di masjid, karena mereka tahu bahwa Nabi SAW akan datang untuk sholat di situ. Namun ternyata Rasulullah SAW tidak datang. Beliau sholat sendiri di rumahnya. Maka keesokan harinya para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, kenapa tidak keluar bersama kami untuk melakukan sholat tarawih? Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya saya khawatir
akan diwajibkan kepada kalian. Ini kata Nabi kita Muhammad SAW. Jadi terkait dengan sholat tarawih, bisa kita katakan bahwa Nabi SAW mayoritas sholat tarawihnya sendiri. Kecuali 3 malam saja sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang mana pada saat itu kemudian diikuti oleh para sahabat Rasulullah SAW melakukan itu. Namun Rasulullah SAW menghentikan kegiatan itu dikhawatirkan diwajibkan atas kaum muslimin. Ya. Ini bentuk syafaqah, bentuk kasih sayang Nabi kita Muhammad SAW kepada umatnya. Ya. Khawatir ibadah yang sunnah menjadi wajib dikarenakan semangat sebagian sahabat yang lain. Kita tahu bahwa sahabat Nabi itu orangnya penuh dengan semangat. Ya. Generasi yang penuh dengan semangat untuk mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Namun Rasulullah SAW memiliki bu'dun nador. Ya, memiliki pandangan yang sangat jauh. Betul, sahabat itu orang yang semangat, tapi umat yang setelahku nanti. Maka khawatir ibadah sholat tarawih ini diwajibkan, maka kemudian maksudnya sholat tarawih secara berjamaah diwajibkan, maka kemudian beliau berhenti melakukan itu agar kemudian hukumnya tidak berubah ya dari syariat ini. Kemudian Rasulullah SAW ketika sholat tarawih ya, digambarkan oleh Aisyah, bukan sholat tarawih, tapi sholat malam secara umum. Ya, sholat malam secara umum digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Rasulullah SAW yusalli ihda atau maka Rasulullah yazidu ya min ihda asrata raka'ah fi Ramadan wala fi ghairiha atau fi ghairi Ramadan, bahwa Rasulullah tidak menambah jumlah rakaat salatnya lebih dari 11 rakaat baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Ini kata Aisyah radhiyallahu taala. Terkait dengan sholat malam Nabi, tentunya yang paling tahu keadaannya adalah istri-istri Nabi, karena sholat itu dilakukan kebanyakan di rumah beliau. Maka yang paling teliti, yang paling akurat, yang paling akurat terkait dengan jumlahnya tentunya disebutkan oleh istri-istri Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Aisyah radhiyallahu taala. Beliau mengatakan bahwa tidak lebih dari 11 rakaat. Kemudian beliau sifati bagaimana bentuk sholat Nabi itu. Shalla arba'an la tas'alu an husnihinna wa tulihinna. Katanya, beliau sholat 4 rakaat, jangan kau tanyakan tentang keindahan sholatnya dan tentang panjangnya. Thumma shalla arba'an, kemudian sholat 4 rakaat, la tas'alu an husnihinna wa tulihinna. Jangan kau tanyakan terkait dengan panjangnya dan juga terkait dengan indahan. Thumma shalla thalathan. Kemudian beliau sholat 3 rakaat sebagai witir. Ini kata Aisyah radhiyallahu taala. Dari hadis ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa sholat malam Nabi selama beliau hidup itu adalah 11 rakaat. Baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Namun perlu kita garis bawahi juga bahwa ada sifat dari 11 rakaat ini. Jadi ibunda kita Aisyah mensifati jumlah rakaatnya dan mensifati bagaimana 11 rakaat yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Yang pertama jumlahnya 11 rakaat, kemudian 11 rakaat itu dilakukan oleh Nabi dengan apa? Keindahan, dengan penuh keindahan, tumakninah yang sangat luar biasa dan juga sangat panjang. Ya. Jumlah rakaatnya sangat panjang. Ini karena kemampuan Nabi SAW dan juga karena ketakwaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang disifati oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam hadis yang lain, hadis Aisyah juga, beliau terkadang sholat 13 rakaat. Ya, 13 rakaat, dan disebutkan dalam hadis itu, hadis riwayat Imam Bukhari juga, bahwasanya 13 rakaat bersama dengan 2 rakaat sebelum subuh. Ya, karena hampir bersambung mungkin, sepertiga malam terakhir Nabi sholat, maka beliau sholat 13 rakaat, 11 rakaat sholat malam, 2 rakaat qabliyah subuh. Dalam hadis yang lainnya, ya, hadis Aisyah juga, diriwayatkan Imam Bukhari juga, Aisyah mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW jika sholat malam iftataha bi rak'ataini khafifataini. Beliau membukanya dengan 2 rakaat ringan. Jadi yang 11 rakaat disebutkan tadi itu, yang panjang dan indah dan lain sebagainya, dimulai ada muqaddimahnya, ada pemanasannya, yaitu 2 rakaat ringan.
kata Aisyah radhiyallahu taala. Maka jumlahnya sama, 13 rakaat. Ada hadis Abu Hurairah yang menguatkan ini, ya diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga. Beliau mengatakan Rasulullah SAW mengatakan ida qama ahadukum uh, apa namanya fi salatil lail falyabda bi rak'ataini khafifataini. Kalau kalian memulai salat malam atau melakukan salat malam, maka hendaknya membuka dengan 2 rakaat ringan. Ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kesimpulan dari pembahasan ini bahwa Aisyah radhiallahu taala anha, ibunda kita, mensifati bahwa Nabi kita Muhammad SAW salat malam baik itu di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan dengan 11 rakaat. Dan sifat dari 11 rakaat ini adalah rakaat-rakaat yang panjang, bacaan-bacaan yang luar biasa, dan dipenuhi dengan keindahan juga. Kita tahu bahwasanya rukuk Nabi itu mirip dengan bacaannya. Jadi kalau bacaannya panjang sekali, rukuknya juga panjang. Demikian juga dengan iktidalnya juga panjang. Dan juga sujudnya juga panjang. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dalam sebagian riwayat dijelaskan bahwa semua gerakan Nabi mirip dengan bacaan-bacaan yang beliau bacakan ketika beliau sholat. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Rasulullah sholat 13 rakaat. Imma dia bersambung dengan qabliyah sholat fajar, ya, qabliyah fajar 2 rakaat sebelum fajar, atau beliau memuqaddimahi sholat tersebut dengan 2 rakaat yang ringan, sebagaimana hadis Aisyah, ada juga hadis Abdullah bin Abbas, dan juga hadis dari Abu Hurairah yang kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Masya Allah. Ahsanallah ilaik Ustaz. Selain sholat tarawih Ustaz, kita kenal bulan suci Ramadan ini sebagai Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Nah, untuk Al-Quran sendiri bagaimana interaksi Nabi Ustaz dengan Al-Quran selama bulan suci Ramadan? Tayyib. Tentunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dekat dengan Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan kepada beliau oleh Jibril. Beliau menghafalnya dengan hafalan yang sangat luar biasa. Beliau membacanya dalam sholat-sholat beliau, ya sholat malam. Beliau baca dalam sholat malam. Beliau baca ketika menjadi imam di sholat fardu. Beliau juga membaca di luar sholat. Beliau juga melakukan mudarosah. Ya, mudarosah yaitu kajian Al-Quran bersama dengan malaikat Jibril. Ya, sebagaimana hadis dari Imam Bukhari, Imam Muslim, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, bahwa Rasulullah SAW kana ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Kata Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika berjumpa dengan Jibril, fayudarisuhul Quran, dan malaikat Jibril dengan Nabi SAW mengadakan mudarosah. Mudarosah bukan cuma membaca. Ya, bisa jadi bayan, penjelasan, bisa jadi mengulangi lagi apa yang dibacakan atau yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW bersama dengan pemahaman dan tafsiran-tafsirannya. Jadi makna mudarosah lebih luas dibandingkan dengan makna tilawah. Dan yang digunakan oleh Abdullah bin Abbas di sini fayudarisuhul Quran, ya. Dan kita tahu bahwasanya Abdullah bin Abbas adalah orang yang paling paham terkait dengan Al-Quran dan penafsiran Al-Quran, ya. Maka ucapan yang digunakan oleh Abdullah bin Abbas memiliki makna khusus. Fayudarisuhul Quran. Jadi bukan cuma beliau memperbanyak bacaannya. Bacaan beliau kita tahu bahwa beliau membaca ketika sholat malam. Dan ketika sholat malam kita tahu panjang sholat beliau. Bahkan Hudzaifah pernah bercerita kepada kita, dalam satu rakaat beliau membaca surat Al-Baqarah, membaca surat Al-Imran, dan membaca surat Al-Nisa. Coba. Ini menunjukkan kepada kita panjangnya bacaan Nabi ketika sholat. Sholat malam, sholat sunnah. Ya. Kemudian interaksi itu bertambah dengan apa? Mudarosah. Ketika datang bulan Ramadan, sebagaimana hadis Abdullah bin Abbas, dan makna mudarosah lebih dari sekedar tilawah, membaca saja. Ya, yaitu diiringi dengan apa? Ya, mungkin pembahasan terkait dengan maknanya. Jadi lebih pelan, ya, lebih hati-hati dan lebih pelan dibandingkan dengan bentuk tilawah yang dilakukan. Maka dengan ini kabar dari Abdullah bin Abbas menunjukkan kepada kita bahwa intensitas interaksi Nabi kita Muhammad SAW terhadap Al-Quran di bulan Ramadan bertambah. Ya, bertambah. Tentu yang pertama intensitas bacaannya. Bacaannya kita sudah
sebutkan tadi, sudah jelaskan. Dalam sholat fardu, beliau jadi imam. Dalam sholat sunnah juga beliau. Ketika sholat malam juga beliau membaca. Dan ada tambahan kegiatan bersama Al-Quran, yaitu mudarasah. Yang mengkaji Al-Quran, baik dari sisi maknanya, maupun dari sisi apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah contoh atau merupakan hal yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita terkait dengan Al-Quran. Baik itu bentuk bacaannya, itu memperbanyak membaca Al-Quran, atau juga mudarasah. Mudarasah itu bisa menjadi tadabbur. Ya, bisa jadi memahami tafsiran-tafsiran dari Al-Quran. Ya, sehingga kemudian kita bisa lebih intens terkait dengan pergaulan dengan Al-Quran Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Sebelum kita mengizinkan Ustadz kita lebih lanjut membahas materinya, kita mengingatkan pada para peserta, baik yang menyaksikan lewat Facebook dan juga Zoom, untuk menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Baik Ustadz, kita sudah bahas panjang lebar terkait puasa Nabi di siang hari, kemudian bagaimana Nabi di malam hari dengan sholat tarwihnya, kemudian bacaan Al-Qur'annya. Nah, yang ingin kita ketahui berikutnya Ustadz, bagaimana ketika sahur? Bagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersantap sahur? Baik, Nah, salah satu di antara karunia yang Allah berikan kepada kita adalah santap sahur. Dan ini tidak disyariatkan bagi umat-umat yang lain. Sebagaimana dalam sabda Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, sebuah riwayat, beliau bersabda bahwa al-farqu baina siyamina wa siyami ahli kitab akalatus sahur. Ya, perbedaan antara puasa kita dan puasa ahlul kitab, ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani dulu adalah makan sahur. Maka ini merupakan kita katakan salah satu di antara mumayyizat, keistimewaan dari syariat Allah Subhanahu wa taala berupa makan sahur. Nabi kita Muhammad SAW sangat menganjurkan bagi umatnya untuk sahur. Ya, meskipun tidak sampai pada taraf wajib hukumnya, meskipun tidak sampai pada taraf wajib hukumnya, namun sangat dianjurkan. Sebagaimana dalam sabda beliau, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ya, bersahurlah kalian. Sesungguhnya sahur itu ada berkahnya. Yang dimaksud dengan berkah itu adalah kasratul khair, banyaknya kebaikan di dalamnya. Apa saja kebaikannya? Ya bisa berupa pahala, ya, pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala karena kita melaksanakan syariatnya, melakukan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di antara berkahnya adalah kita bangun di sepertiga malam terakhir, yang merupakan waktu yang paling mulia dalam 24 jam. Nah, kemudian kita ketika bangun tentu ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Banyak-banyak beristighfar misalnya, ya astagfirullah, ataupun membaca Al-Quran, ataupun kita melakukan hal-hal yang lainnya yang dianjurkan untuk dilakukan ketika sepertiga malam terakhir. Seperti berdoa kepada Allah. Ini adalah bentuk keberkahan dari sahur. Dan di antara bentuk keberkahan yang lain dari sahur itu adalah bahwa sahur itu bisa menambah stamina kita, menambah kekuatan kita untuk berpuasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di siang hari. Ya, kalau kita tidak sahur ya mungkin saja kita tidak bersiap, sehingga kemudian ketika siang hari kita akan lemah, letih, lesu, ya, sehingga kemudian tidak ada himmah kita, tidak ada motivasi kita dan semangat kita untuk beribadah di siang hari karena kita loyo dan lain sebagainya. Maka puasa sahur dan keberkahannya adalah kita bisa memperkuat diri kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun petunjuk Nabi dalam masalah ini, yang pertama adalah bersahur dengan at-tamr, bersahur dengan at-tamr. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersahur dengan at-tamr, yaitu dengan kurma. Nabi SAW dalam sebuah riwayat bersabda, nikma sahurul mu'min at-tamr. Sebaik-baik sahur, makanan sahur atau menu sahur bagi seorang mukmin adalah at-tamr. Ya, kata Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua bahwa beliau mengakhirkan sahur. Ya, beliau mengakhirkan sahur
Jadi tidak bersahur ketika tidak melakukan sahur di tengah malam atau jam 2. Ini kebanyakan dari kita kan dari kaum muslimin sahurnya itu jam 2, jam 3 misalnya. Padahal subuhnya mungkin jam 4 atau setengah 5. Ya, subuhnya jam 4 atau setengah 5. Maka petunjuk petunjuk Nabi SAW dalam bersahur adalah beliau mengakhirkan sahur. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi kita SAW bersabda, "Ma yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr." Bahwa kaum muslimin senantiasa berada dalam kebaikan selama dia mempercepat futurnya, buka puasanya. Dalam riwayat yang lain, riwayat Tabrani, tadi itu riwayat Imam Bukhari dan Muslim, riwayat Imam Bukhari mengatakan wa akharus sahur, dan mengakhirkan sahur. Jadi kaum muslimin atau manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama dia mempercepat sahur dan mempercepat buka dan mengakhirkan sahur. Coba tambahan dari mengakhirkan sahur dilemahkan oleh sebagian para ulama kita. Tapi tentunya ada yang menguatkan hal ini. Hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, beliau mengisahkan tasahar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya kita sedang bersahur bersama Rasulullah SAW, summanan sarifu ila shalah. Kemudian pergi ke salat, ya, menuju ke masjid untuk melakukan salat. Para sahabat bertanya, kam bainahu wa baina shalah? Berapa lama berhentinya Nabi dari sahur sampai menuju salat? Sampai azan maksudnya, ya, sampai azan. Zaid bin Thabit mengatakan qadr khamsina ayat. Qadr qiraatu atau qiraati khamsina ayat, yaitu seperti waktunya seperti kita membaca 50 ayat. Ya 50 ayat itu antara 5 menit sampai 10 menit lah. Ya waktu membaca 50 ayat tentu tergantung panjang pendeknya ayat, ya. Tapi kalau ayat pertengahan ya kemungkinan antara 5 menit, 7 menit sampai 10 menit, ya kita sudah bisa menyelesaikan bacaan 50 ayat kurang lebih. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi SAW mengakhirkan sahurnya. Beliau tidak sahur ketika jauh dari fajar atau ketika mendekat, tapi beliau sahur ketika dekat-dekat dengan azan. Ini adalah petunjuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali salah satu di antara hikmahnya adalah supaya ada jeda antara makan sahur dengan adzan, sehingga kemudian beliau mempersiapkan diri untuk sholat. Jadi kita tahu bahwa kalau kita sholat mungkin butuh siwak, ya, butuh gosok gigi, bersih-bersih, berwuduk, bersuci dan lain sebagainya, sehingga kemudian beliau bisa bersuci. Meskipun tentunya kita tahu eh, bahwa berakhirnya masa sahur itu adalah ketika adzan fajar, ketika adzan sholat subuh, ya, ketika adzan sholat subuh, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kulu washrabu hatta yatabayyana khaytul abyadu min khaytul aswadi minal fajr." Ya, makanlah kalian dan minumlah kalian sampai datang waktu fajar. Fajar maksudnya adalah adzan waktu sholat subuh. Nah, ini adalah hidayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau petunjuk beliau terkait dengan sahurnya yang perlu untuk kita lestarikan tentunya. Dan sahur di akhir dari waktu tentunya banyak keutamaannya dan banyak berkahnya. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, di antaranya yang paling penting adalah kita tidak ketinggalan sholat subuh. Ya. Kalau kita misalnya sahur jam 2, setelah sahur kita tidur lagi, maka kemungkinan untuk bangun sholat subuh meskipun ada tapi juga kecil. Ya. Tapi ketika kita bangun di akhir malam, ya, setengah jam, bukan ya setengah sahur di akhir malam setengah jam misalnya sebelum sholat subuh, maka kita pergunakan untuk sahur setengah jam, 15 menit sampai 20 menit, 10 menit untuk persiapan sholat, maka kita akan mendapatkan sholat subuh, bahkan kita bisa melakukan secara berjamaah. Ini wallahu alam. Tayyib, Masya Allah. Barakallahu fikum, Ustaz. Nah, tanpa terasa sudah setengah jam lebih acara ngolak kita ini berlangsung. Sekarang kita sudah di penghujung acara tanpa terasa, dan sebelum kita menutup, kita ingin mengambil pertanyaan. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari live Facebook. Ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya bagaimana hukum tadarusan sambil berbaring? Apakah boleh?
Jadi tadarusan Baik, sambil berbaring Ustaz. baik. Tentunya ikhwan, membaca Al-Quran itu ada adabnya. Adab itu adalah hal-hal yang perlu untuk kita perhatikan kita ketika kita membaca. Adab membaca Al-Quran ada yang wajib dan ada yang tidak wajib. Yang wajib seperti yang wajib adalah seperti kita berwudu, ya, sebagaimana pendapat mayoritas para ulama kita bahwa ketika kita membaca Al-Quran diharuskan untuk berwudu atau bersuci. Kemudian adab-adab yang lain ya, yang mungkin tidak sampai pada taraf wajib adalah eh, kita menyiapkan diri kita untuk membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan cara duduk, mempersiapkan tempat yang baik, dan lain sebagainya. Sebab yang kita baca itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga perlu kita beradab dengan adab yang mulia ketika berinteraksi dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita membaca apa namanya? Ayat-ayat untuk kita tidur, kita disunahkan dengan cara duduk ya. Seperti lillahi amanah Rasul, ayat terakhir, dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Misalnya sebelum kita tidur, kita diperintahkan, disunahkan untuk membaca. Disunahkan membaca dengan cara duduk yang baik, beradab. Maka apalagi kalau kita membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran, maka sangat-sangat dianjurkan untuk membacanya dengan duduk sebagai bentuk ta'aduban billah, bentuk adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran adalah kalamullah yang mana harus sangat dianjurkan, bahkan diwajibkan bagi kita untuk menghormatinya. Bahkan para ulama kita membahas terkait dengan pengagungan Al-Quran banyak sarananya, disebutkan oleh Imam Nawawi misalnya, bahwa di antara pengagungan kepada Al-Quran, tidak boleh kita mengarahkan kaki kita ke rak yang ada Al-Qurannya. Di antara bentuk pengagungan kepada Al-Quran, tidak boleh bagi kita untuk menaruh Al-Quran di bawah dan di atasnya ada buku. Ya, Al-Quran ditindis dengan buku. Ditindis dengan ini sudah disebutkan oleh sebagian para ulama kita. Jadi bentuk adab kita kepada Al-Quran. Maka demikian juga dengan membaca. Membaca Al-Quran sangat-sangat dianjurkan untuk menyiapkan diri kita sebaik-baiknya, menyiapkan diri dengan berwudu, ya, yang merupakan pendapat mayoritas para ulama, dan yang kedua adalah dengan duduk dan dengan adab yang baik. Wallahu a'lam. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ini dari peserta yang ikut Zoom. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, di tempat saya sholat tarawih kaifiatnya 4 rakaat salam. 4 rakaat salam, kemudian ditutup witir 3 rakaat. Apakah sudah tepat? Karena saya pernah baca buku tulisan Ustadz yang mengamalkan sunnah bahwa kaifiat sholat tarawih itu 2 rakaat salam dan di rakaat 11 ditutup dengan 1 rakaat witir. Nah, bagaimana kira-kira yang lebih tepat? Nah, Ustaz. Baik, terkait dengan sholat, tata cara sholat Nabi SAW, sholat malam, hadis Abdullah bin Umar, ya, ketika beliau ditanya bagaimana sholat malam Nabi SAW, beliau mengatakan, sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Artinya, setiap dari 2 rakaat, salam. Ya. Dan dalam riwayat yang lain, yusallim fi kulli ini. Dalam riwayat yang lain, sebutkan bahwa Rasulullah SAW yusallim fi kulli ini. Beliau bersalam setiap 2 rakaat. Ya. Ini merupakan cara Nabi SAW ketika beliau melakukan sholat malam. Kecuali sholat witir. Memang ada disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa di antara tata cara sholat witir, misalnya melakukan sholat witir 5 rakaat misalnya. Ya, sholat witir 5 rakaat, maka dia melakukan 4 rakaat tanpa tahiyat, salam, baru kemudian 1 rakaat. Disebutkan oleh dalam riwayat dari hadis Abdullah bin Abbas kalau tidak salah, bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan sholat witir 5 rakaat, sholat 4 rakaat, baru kemudian sholat 1 rakaat. Ini tata cara sholat witir. Adapun sholat malam, ya, sholat sunnah secara umum, beliau melakukannya dengan 2 rakaat salam, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar, dan juga hadis kana yusallim fi kulli rakaatain, bahwa Rasulullah SAW yusallim fi kulli rakaatain, bersalam setiap 2 rakaat. Ini sunnahnya yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang seharusnya kita lakukan. Terkait dengan sholat 4 rakaat
dengan sekali salam, ini dilakukan atau diambil atau disimpulkan dari hadis Aisyah yang kita sebutkan tadi itu. Yaitu apa? Yusalli arba'an, ya. Wala tas'alu an husnihinna wa tulihinna. Nabi SAW salat 4 rakaat dan jangan kalian bertanya tentang keindahannya dan panjangnya. Nah, 4 rakaat ini ditafsirkan oleh sebagian para ulama kita dengan 4 rakaat dengan sekali salam. Padahal hadis ini dijelaskan dengan hadis yang lainnya. Begitu cara kita memahami hadis, ya. Harus menggabungkan hadis, baru kita bisa memahami apa yang dimaksud dengan sholla arba'at. Yaitu apa? Sholla arba'at artinya beliau sholat 2 rakaat salam, ditambah 2 rakaat salam, baru istirahat. Itu yang dimaksud dengan sholla arba'an. Dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dijelaskan oleh hadis Abdullah bin Umar, dan juga hadis yang yusallim fi kulli raka'ataini, bersalam setiap 2 rakaat. Ini adalah yang disunahkan oleh Nabi. Adapun 4 rakaat diambil dari hadis sholat arba'an, maka dalilnya salah. Bisa dikatakan dalilnya salah. Namun, apakah orang yang sholat 4 rakaat dengan sekali salam sholatnya sah? Ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama kita. Sebagian madhab mengatakan sholatnya tidak sah. Ya. Kalau tidak salah madhab Syafi'i mengatakan sholatnya tidak sah. Antara madhab Syafi'i atau madhab Hanafi mengatakan bahwasanya sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak sesuai dengan kaidah atau sholat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian sebagian para ulama kita berpendapat bahwa sholat itu makruh. Makruh artinya la yang bagi an yuf'al kadzalik, yaitu dibenci untuk melakukan, tidak sesuai dengan sunnah, bahkan menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun makruh, dia tetap sah. Itu maksudnya. Dia makruh, tapi tetap sah apabila dilakukan dan dilaksanakan. Dan ini merupakan pendapat mayoritas para ulama kita bahwa salat 4 rakaat dengan sekali salam sah, kendati menyelisih sunnah yang harusnya dilakukan. Yaitu apa? Yang dilakukan oleh Nabi SAW, yaitu salat 2 rakaat salam, ya, atau salam setiap 2 rakaat. Maka apa yang dikerjakan oleh Nabi adalah yang paling baik. Wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berpendapat salat 4 rakaat sekali salam itu sebenarnya pada sisi pemahaman dari nas hadis Aisyah saja. Ya, pemahaman nas dari hadis Aisyah terkait dengan sholat arba'an, sholat 4 rakaat. Itu, tetapi hadis ini dijelaskan dengan hadis yang lainnya terkait dengan masalah itu. Dan terkait dengan hadis tata cara sholat witir, maka itu adalah hal yang lain. Misalnya sholat witir 5 rakaat, dia sholat 4 rakaat dengan sekali salam baru 1, maka ini berkaitan dengan sholat witir, tidak berkaitan dengan sholat malam atau sholat tarawih sebagaimana yang kita sudah jelaskan tadi. Wallahu ta'ala alam. Baik, Masya Allah, Barakallahu fikum Ustaz. Jawaban yang sangat jelas saya kira. Tanpa terasa ikhwan akhwat, kita sudah berada di akhir acara. Waktu yang ada tidak memungkinkan lagi untuk kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Oleh karena itu, kepada Ustadz kita yang telah membersamai kita beberapa waktu ini, kita mengucapkan barakallahu fikum atas ilmu yang diberikan. Semoga Allah Wa'iyyakum. Subhanahu wa taala menjadikannya penambah timbangan amal kebaikan Ustadz kita. Dan kepada para peserta, baik yang menyaksikan langsung dari Facebook dan juga melalui Zoom meeting, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat antum semua dengan ilmu syar'i yang bermanfaat ini.